Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggotanya Saiful Kahfi, Tintin Slima Maulida, Muhammad Rifki Irmansyah, Reja Wijdan Ridwana, sama saya sendiri Tani Kurniawan. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah apa itu MongoDB. MongoDB merupakan sebuah database yang memiliki konsep NoSQL. Istilah ini dapat diartikan secara awam dengan non-relationship karena berbeda dengan MySQL yang merupakan RDBMS, Relational Database Management System. Kedua, MongoDB adalah salah satu jenis database NoSQL yang berbasis dokumen dengan format JSON. Ketiga, pada database SQL, data disimpan dalam bentuk tabel, sedangkan pada MongoDB, data disimpan dalam bentuk dokumentasi dengan format JSON. Selanjutnya, sejarah MongoDB. MongoDB merupakan salah satu database NoSQL dengan basis dokumen yang sangat populer saat ini. MongoDB didirikan oleh 3 serangkai yang terdiri dari Kevin Ryan, Elliot Horris, dan Dwight Merriman. Ketiganya tergabung di MongoDB Inc. dan berperan pada jabatannya masing-masing. Kevin menjabat board members, Dwight Merriman menjabat sebagai chairman, dan Elliot menjabat sebagai CTO di MongoDB Inc. Oke, untuk selanjutnya silahkan. MongoDB menawarkan fitur high performance, high availability, dan automatic scaling. Lalu, MongoDB menggunakan JavaScript untuk melakukan operasi seperti CRUD, agregasi, indexing, dan operasi database lainnya. Karena MongoDB menggunakan JavaScript, maka dalam penyimpanan datanya MongoDB tidak menggunakan table. Tetapi MongoDB menyimpan datanya dalam suatu dokumen yang struktur seperti JSON. MongoDB merupakan database open source berbasis dokumen atau document-oriented database yang awalnya dibuat dengan bahasa C++. MongoDB sendiri sudah dikembangkan sejak Oktober 2007, namun baru dipublikasikan pada Februari 2009. Selain karena performanya 4 kali lebih cepat dibandingkan MySQL, serta mudah diaplikasikan, karena telah tergabung juga sebagai modul PHP. Dalam konsep MongoDB tidak ada yang namanya table, kolom ataupun baris, yang ada hanyalah collection, atau ibaratnya table kalau di MyPHP. Dokumen atau ibaratnya record, data modelnya sendiri disebut JSON dengan struktur mirip dengan JSON. Strukturnya cukup mudah dibaca. Ini dia yang contoh data di MongoDB yang akan dibacakan oleh Reja Wijdan. Ya. Untuk contoh data di MongoDB ini, itu membuat dengan model JSON. Ini untuk codingannya seperti ini. Nanti itu untuk membuat data ini nanti bisa diekspor melalui MongoDB. Atau juga sebetulnya ada 2 cara untuk memasukkan data di MongoDB. Itu bisa melalui terminal secara langsung. Untuk penulisannya juga formatnya seperti ini. Dan juga bisa juga melalui Visual Code, lalu kemudian disimpan dalam folder JSON, lalu kemudian nanti diekspor bisa melalui MongoDB Kompas gitu. Selanjutnya. Nah, istilah tabel di MongoDB dinamakan collection. Istilah rows di MongoDB dinamakan dokumen. Setiap dokumen dapat berisi kolom yang berbeda dengan dokumen lainnya. Kelebihan dan kekurangan MongoDB. Kelebihannya, performa yang ditawarkan MongoDB lebih cepat disebabkan oleh mengcatch dan format dokumennya yang berbentuk seperti JSON.
Yang selanjutnya, kita tidak perlu membuat struktur tabel, karena MongoDB akan otomatis membuatkan struktur tabelnya pada saat proses insert flexible schema. Adapun kekurangannya, belum banyak hosting yang support. Selanjutnya, fleksibilitas dalam query. Sebagai contoh, tidak adanya join. Oke, untuk selanjutnya, silakan. Ya, ini kelebihan lain pada MongoDB. Yang pertama ada replikasi, adalah fitur yang sangat bermanfaat untuk backup data secara real time. MongoDB sangat cocok digunakan untuk portal berita ataupun blog, namun belum cocok untuk digunakan pada sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan, karena MongoDB tidak mendukung transaction SQL. Lalu ada auto sharding, merupakan fitur untuk memecahkan database yang besar menjadi beberapa bagian. Demi optimalisasi performa database, penggunaannya sendiri sangat berguna ketika Anda memiliki website dengan database yang jutaan baris. Sharding akan membantu memecahkan menjadi beberapa bagian. Lalu MongoDB juga sudah mendukung bahasa pemrograman C, C++, C hashtag, Erlang, Haskell, Java, JavaScript, Net, Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby, dan Scala. Lalu ada cross-platform, sehingga dapat digunakan di Windows, Linux, OS X, dan Solaris. Lalu ada proses CRUD yang terasa sangat ringan. Ada MapReduce, akan sangat membantu ketika kita melakukan operasi agregasi, di mana semua entry datanya dari collection atau dan outputnya akan menjadi collection juga. Kalau di MySQL biasanya kita menggunakan query group by GridFS, spesifikasi yang digunakan untuk menyimpan data yang sangat besar. Oke, silakan selanjutnya. Silakan Raja. Ini adalah untuk menjalankan MongoDB. Ini pertama-tama bisa dibuka melalui terminal, lalu kemudian si foldernya diarahkan ke di mana MongoDB ini disimpan. Lalu kemudian di MongoDB masuk ke folder bin. Nah, di bin ini kemudian dipanggil mongod.exe. Lalu kemudian nanti terkoneksi. Selanjutnya. Nah, lalu kemudian membuka terminal Mongo. Buka tab CMD baru, lalu panggil mongo.exe. Nah, yang tadi ini nanti akan tampil seperti ini, dan ini tandanya MongoDB sudah terkoneksi gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, atau bisa disebut juga kerja kelompok dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan penyampaiannya. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.